Pada slide sebelumnya, kita membahas tentang Old English. Sekarang kita masuk pada zaman Middle English yang berlangsung pada tahun 1100 hingga 1485. Nah, pada zaman ini, bahasa Inggris itu banyak dipengaruhi oleh poet atau penyair dari Inggris yang bernama Geoffrey Chaucer. Beliau diperkirakan hidup kira-kira pada tahun 1340 hingga 1400. Karya yang paling terkenal dari beliau adalah The Canterbury Tales yang kabarnya tidak selesai hingga tulisan akhirnya. Nah, bahkan hingga saat ini native English speakers mengalami kesulitan untuk memahami karya-karya beliau. Nah, kemudian pada tahun 1485 hingga 1800 itu telah masuk kepada zaman Early Modern English. Di sini banyak karya-karya, misalnya salah satu yang paling terkenal adalah karya William Shakespeare, bapak sastrawan Inggris yang paling terkenal. Beliaulah salah satu sastrawan yang banyak menulis dengan bahasa Early Modern English. Salah satu karyanya misalnya yang kakak cantumkan di sini adalah Hamlet atau The Prince of Denmark. Salah satu ungkapan atau potongan atau bahkan line dari drama Hamlet ini adalah to be or not to be. Karya ini dituliskan di dalam Early Modern English oleh William Shakespeare. Adik-adik, pada slide ini kita bisa melihat the evolution of English. Gimana sih perkembangan bahasa Inggris itu? Di sini telah ditampilkan 4 zaman perkembangan bahasa Inggris. Yang pertama Old English, kemudian Middle English, yang ketiga adalah Early Modern English, yang keempat adalah Modern English. Pada kolom kedua ini merupakan tahun terjadinya Old hingga Modern English. Pada kolom ketiga, di sini kita bisa melihat karya sastra yang banyak mempengaruhi atau sangat dikenal yang mewakili zaman-zaman ini. Nah, pada kolom ketiga ini ditampilkan karya sastra yang mewakili setiap zaman perkembangan bahasa Inggris ini. Pada zaman Old English diwakili oleh puisi atau syair kepahlawanan yang berjudul Beowulf yang berjumlah 3000 baris. Pada zaman Middle English diwakili oleh Geoffrey Chaucer dari karyanya yang berjudul Canterbury Tales. Kemudian dalam zaman Early Modern English diwakili oleh William Shakespeare dari karyanya yang berjudul Hamlet, Princess of Denmark, ada Romeo and Juliet, dan banyak lagi. Pada zaman Modern English diwakili oleh Jane Austen dari karyanya Pride and Prejudice. Di sini adik-adik pada kolom keempat ini bisa dilihat beberapa potongan dari setiap karya tersebut. Nah, adik-adik, sekian video kali ini yang berjudul tentang Renaissance and Great Vowel Shift yang juga merupakan bagian dari Middle and Early Modern English. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.